Bab 286, Penjara Surga Terlarang adalah rumah aku. Siapa? Long Yi bertanya dengan cermat. Seorang murid perempuan dari Istana Es, aku lupa namanya. Murongbo mengerutkan kening dan berkata, Istana Es. Kamu tidak bercanda kan? Corak Long Yi menjadi agak jelek, kenapa hal ini lagi melibatkan Istana Es? Lagi pula bukankah semua orang penyihir air Istana Es? Dia selalu berpikir begitu. Apakah kamu pikir aku bercanda? Pada saat itu, ketika kakekmu pergi ke Origin Ice sendirian untuk mencari Ruyu Ice Silkworm, dia hampir mati di sana, tetapi kemudian diselamatkan oleh murid perempuan Ice Palace ini. Aku pernah melihatnya menggunakan dinding es berputar sebelumnya. Hanya saja aku tidak berani mengkonfirmasi, itu saja. Kata Murongbo. Long Yi menyentuh hidungnya, merasakan hal ini cukup dramatis, karena pengalaman kakeknya mirip dengannya. Dia dan Yu Feng mengambil Wu Shuang dan pergi ke Origin Ice untuk mencari darah Ruyu Ice Silkworm, mengakibatkan mereka diselamatkan oleh orang dari Ice Palace. Jika pedang suci wanita itu benar-benar orang-orang Istana Es, maka sekarang, bukankah dia dan Wu Shuang adalah sesama murid? Orang tua, lalu mengapa kakek tidak bertemu dengannya? Tanya Long Yi. Ini, kamu bisa pergi dan bertanya kepada mereka. Kata Murongbo. Long Yi menggosok janggut-janggutnya, dan mulai merenung, sekarang masalahnya bahkan lebih rumit. Dia ingin merasionalisasi masalah ini, tetapi semakin dia berpikir semakin bingung dia. Akhirnya, dia menyerah merasionalisasi. Ketika kapal sampai ke kepala dermaga, itu akan langsung sesuai dengan arus, pasti akan ada suatu hari ketika semuanya datang ke cahaya. Berpikir ini, hati Long Yi sangat santai. Dia berpikir bahwa setelah kembali, dia akan meminta Skynet Intelligence Group untuk memperhatikan keberadaan Wu Shuang. Dia memiliki firasat bahwa Wu Shuang dan dia akhirnya akan melewati jalan setapak. Nasib pasti akan menyatukan mereka. Wah, kukira kamu cukup enak dipandang, mau pergi ke tempatku dan ngobrol? Tanya Murongbo sambil tersenyum. Pergi, tentu saja, aku ingin pergi dan mengobrol. Long Yi buru-buru setuju. Orang tua ini adalah dewa pedang, dengan pemahaman tentang Douqi, yang bisa dibandingkan dengannya. Jika dia memberinya beberapa petunjuk, maka dia mungkin akan menerobos hambatan dari ranah Master Pedang Besar dan mencapai wilayah pedang suci. Bersama Murongbo dengan cepat melewati Soaring Dragon City, kedua orang itu berhenti di tempat terpencil yang dijaga ketat. Long Yi menyaksikan kelompok-kelompok penjaga patroli bersenjata lengkap dengan mulut terbuka lebar. Dia tahu tempat ini adalah tempat yang sama dari tempat Qiu Fu melukainya pada waktu itu. Penjara surga terlarang, orang tua, jangan bilang padaku bahwa kamu tinggal di tempat ini. Long Yi berkata dengan terkejut. Benar, ini adalah tempat di mana aku telah hidup selama hampir 40 tahun. Tempat ini bisa dianggap sebagai rumah aku, kata Murongbo dengan acuh tak acuh. Long Yi terdiam, menunjuk Murongbo dan lagi menunjuk tempat di bawah. Dia benar-benar tidak tahu apakah akan mengaguminya atau memandang rendah padanya. Tempat ini memiliki makanan dan minuman tetapi tidak ada yang mengganggu, tidak ada tempat yang lebih nyaman dibandingkan dengan tempat ini. Murongbo melihat Long Yi yang terkejut dan tertawa. Ini, bagaimana kita masuk? Long Yi dengan bingung bertanya. Penjara surga terlarang dikenal sebagai penjara paling dijaga ketat di seluruh benua gelombang biru. Dengan kekuatan Long Yi saat ini, tidak mungkin bagi Long Yi untuk menyelinap tanpa ada yang tahu bahkan jika dia ingin kecuali Aotian Jue-nya mencapai lapisan kelima. Tapi dia benar-benar tidak percaya bahwa Murongbo mampu kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa memperhatikannya. Meskipun dia sudah mencapai ranah dewa pedang, tetapi bahkan jika dia ingin menyerbu,
Long Yi percaya bahwa tidak pasti apakah dia bisa berhasil memasuki penjara ini. Murong Bo menyeringai, lalu menarik Long Yi ke salah satu sudut di pinggiran tempat para penjaga relatif lebih lemah, lalu jarinya yang gesit menusuk beberapa kali di tanah. Setelah itu, lubangnya 0. Diameter 5 meter diam-diam muncul di tanah. Turun, mengapa kamu masih linglung? Melihat Long Yi linglung, Murong Bo mempercepatnya. Long Yi tidak lagi ragu-ragu dan langsung melompat turun. Dia percaya bahwa Murong Bo tidak akan menyakitinya. Jika dia benar-benar ingin melukainya, maka dengan kekuatan ranah dewa pedangnya, tidak perlu baginya untuk melewati panjang seperti itu. Setelah merasa jatuh beberapa puluh meter, Long Yi melihat cahaya, dan tiba-tiba sebuah ruangan muncul di depannya. Lebih jauh lagi, ruangan ini lengkap dengan furnitur, hanya ruangan itu sel penjara dengan kisi-kisi besi. Mereka benar-benar memasuki penjara surga terlarang. Long Yi membuka jendela kecil dari kisi-kisi besi dan memandang keluar, dan tentu saja, dia melihat deretan sel penjara yang saling bersilangan di luar, apalagi penjaga berpatroli yang berpapasan melewati dari waktu ke waktu. Saat itu, Murong Bo juga jatuh, lalu lubang di atas mereka segera kembali ke keadaan sebelumnya. Bagaimana, nak, tempatku tidak buruk, kan? Melihat Long Yi terkejut, Murong Bo duduk di sofa dan tertawa puas. Kamu benar-benar akal. Kamu bahkan dapat membuka jalan rahasia penjara surga terlarang. Long Yi berjalan mendekat dan duduk di seberang Murong Bo, katanya dengan kagum. Murong Bo tertawa hampa dan berkata, aku tidak memiliki akal, hanya penjara surga terlarang ini dirancang dan dibangun oleh leluhur klan Murong aku. Dan untuk menghindari keturunan klan Murong jatuh ke penjara ini, setiap sel penjara memiliki jalan keluar. Tetapi tidak ada orang lain selain keturunan klan Murong yang dapat menemukan bagian ini. Persetan kakekmu, apa ini? Leluhurmu luar biasa. Mendengar Murong Bo, Long Yi terdiam dalam hati. Penjara surga terlarang yang tidak bisa dipecahkan secara tak terduga memiliki celah seperti ini. Itu wajar, sepertinya kamu tidak buta, ingin tahu bagaimana menemukan jalan rahasia. Murong Bo adalah orang yang berpengalaman, dan melihat ekspresi Long Yi, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Long Yi. Bahkan kadang-kadang yang terbaik jatuh, kalau aku sayangnya terkurung di tempat ini suatu hari, maka bukankah itu mengerikan? Kamu juga tahu betapa buruknya tempat ini, kita tidak bisa menggunakan doki atau sihir, sangat sulit untuk melarikan diri. Kata Long Yi sambil tersenyum. Siapa bilang kamu tidak bisa menggunakan sihir dan doki di dalam penjara surga terlarang? Murong Bo melambaikan tangannya, dan garis ganda emas yang mempesona melintas di udara. Setelah melihat ini, Long Yi berpikir bahwa sel penjara Murong Bo ini berbeda dari yang lain, jadi dia mencoba merasakan unsur sihir di udara, tetapi sebenarnya tidak ada unsur sihir. Dan dia juga tidak bisa menggunakan doki. Namun mengapa Murong Bo bisa menggunakan doki? Benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Kekuatanmu terlalu lemah. Tunggu sampai hari ketika kamu bisa menggunakan domain. Setelah itu, kamu bisa datang dan pergi sesuka hati dari penjara surga terlarang ini, termasuk 5 sel penjara khusus itu. Penjara surga terlarang ini, Murong Bo berkata sambil tersenyum. Kamu berbicara omong kosong, bukan? Aku cukup yakin bahwa bahkan jika kamu dikurung di sel penjara khusus itu, maka bahkan jika kamu memiliki domain, itu akan sama tidak berguna dengan kentut. Kata Long Yi. Pada saat itu, dia pernah mengalami terkurung di tempat itu, jadi dia tahu banyak tentang ini. Apakah kamu benar-benar ingin tahu lorong rahasia penjara surga terlarang? Tanya Murong Bo sambil tersenyum. Tentu saja. Long Yi menjadi waspada, karena dia tidak yakin apakah Murong Bo menyembunyikan niat buruk atau tidak.
Bukan tidak mungkin untuk memberitahumu, tetapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini, tentu saja ada syaratnya. Murongbo tertawa. Kondisi apa? Katakan saja. Long Yi mengangkat alisnya dan berkata, kamu sesuai dengan kesukaanku, nak. Selanjutnya setiap malam datang ke tempat ini dan menghabiskan waktu bersama orang tua ini, dan mudahnya kita juga dapat menjelajahi tentang masalah seni bela diri. Murongbo berkata dan tersenyum, tampak tidak berbahaya. Long Yi curiga menatap Murongbo, ini kondisinya. Orang tua ini, seorang dewa pedang yang memberinya petunjuk setiap hari adalah kekayaan terbesar baginya, tetapi apakah dunia ini benar-benar memiliki makanan gratis seperti ini? Bab 287, Taman Bunga Belakang. Malam sudah gelap gulita, dan seluruh kota mulai tenang. Hanya lampu ajaib yang menyala di pinggir jalan yang bergoyang karena angin. Long Yi diam-diam dan perlahan-lahan berjalan menuju rumah simen, dan bayangannya berubah terus-menerus bersamaan dengan goyangan lampu ajaib. Untuk sesaat, itu singkat dan di saat lain, itu lama. Untuk sesaat, ia bergerak ke kanan dan di saat lain, ia bergerak ke kiri. Tapi hanya diskusi tentang Douki yang dia miliki dengan Murongbo yang terjebak dalam pikiran Long Yi. Mungkin semua ciptaan di dunia ini pada dasarnya pegang titik mendasar ini dan sisanya akan mengikuti. Pemahaman tentang Douki dan bahkan kekuatan sihir adalah sangat menarik baginya. Setelah diskusi dengan Murongbo, ia kembali memperluas bidang penglihatannya yang ia anggap sangat luas, membuatnya menuai manfaat yang tidak sedikit. Berpikir dia akan dapat mengeksplorasi setiap hari seperti ini, Long Yi tidak mampu menekan kegembiraan hatinya. Meskipun dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari Murongbo, tetapi dia tahu bahwa Murongbo tidak memiliki niat buruk. Ketika dia kembali ke Simen Mansion, hari sudah fajar, dan orang-orang di mansion sudah bangun dari tempat tidur dan sibuk. Long Yi kembali ke halamannya, tetapi dia merasakan kamar Li Qing dan Barbarian Bull kosong, dan melihat mereka belum kembali. Long Yi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah sesuatu terjadi pada orang-orang itu? Ketika dia berpikir, sosok Barbarian Bull dan Li Qing muncul di pintu masuk halaman. Bos, kami kembali. Barbarian Bull berkata pada Long Yi. Long Yi menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah Li Qing. Sepertinya tidak ada yang aneh, hanya saja dia menjadi lebih dingin dan sedingin es tanpa sedikit pun kehangatan. Li Qing, apakah kamu membenciku? Long Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Li Qing menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, maaf Tuan Muda, aku membuat kamu khawatir. Sebelumnya, Li Qing memiliki angan-angan, sekarang aku tahu bahwa Tuan Muda dapat memberikan kebahagiaan Nyonya Sibi, aku juga tidak menyesal. Long Yi dengan lembut menghela nafas, lalu berjalan ke sisi Li Qing. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan perlahan berkata, bisakah kamu benar-benar melepaskannya? Sudut mulut Li Qing berkedut, tetapi tanpa membuat konsesi sedikit pun, dia menatap Long Yi berhadap-hadapan dan perlahan berkata, aku bisa. Pergi dan istirahatlah. Long Yi menepuk bahu Li Qing dan berkata, beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Dia juga tidak punya cara lain selain untuk menyakiti Li Qing, karena berkaitan dengan perasaan, dia sangat sombong, para wanitanya hanya bisa menjadi miliknya, Long Yi. Long Yi memasuki kamarnya, dan melihat Nangong Xiang Yun sedang berbaring di tempat tidur besar, tidur nyenyak. Long Yi duduk di tepi tempat tidur, dan dengan hangat menatap gadis yang baru saja menjadi istrinya. Bulu matanya yang panjang melengkung seolah-olah bulan perak bulan sabit, wajahnya yang kemerahan mengilap, dan bibirnya yang lembut dan merah muda agak tersangkut ke atas. Sepertinya dia mengalami mimpi yang manis. Dan melihat ke bawah, Long Yi melihat sepasang asteris terbungkus bra sutra. Dan lebih dari setengah asteris terlihat di luar bra membentuk belahan dada yang memikat.
Gadis ini, sosoknya berkembang dengan baik. Long Yi mencubit asteris dari Nangong Xiangyun dan dengan ringan berkata sambil tersenyum. Dan tidak ingin membangunkannya, Long Yi dengan lembut menutupinya dengan selimut brokat yang telah ditendang ke satu sisi, lalu ia dengan ringan mencium dahinya. Tapi setelah Long Yi bangun, sebuah tangan kecil tiba-tiba mengulurkan dari selimut dan meraih lengan bajunya. Long Yi berbalik, dan melihat Nangong Xiangyun menatapnya dengan mata kabur, yang menunjukkan cintanya ke arahnya. "Apakah aku membangunkanmu?" Long Yi duduk dan dengan lembut bertanya. Nangong Xiangyun menggelengkan kepalanya, lalu menarik Long Yi untuk berbaring, dia meringkuk ke dadanya. "Suami aku." Nangong Xiangyun memanggil dengan lembut. "Memem. Jangan lupakan aku. Bahkan jika kamu memiliki banyak wanita, jangan lupakan aku, oke?" Di pangkuan Long Yi, Nangong Xiangyun berkata dengan suara rendah. Ketika dia mengetahui bahwa Long Yi menikahi 3 wanita lain pada hari yang sama dengan dia, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia masih sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia adalah orang yang sangat percaya diri, tetapi setelah melihat wanita lain dari Long Yi, rasa percaya dirinya menghilang tanpa jejak. Masing-masing dari mereka tidak di bawahnya dalam keindahan dan kecerdasan, tetapi bahkan di atasnya. Bagaimana ini tidak membuatnya gugup? Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, bahkan jika aku lupa bernapas, aku tidak akan melupakanmu, aku berjanji padamu. Long Yi dapat dianggap memiliki pengalaman hebat untuk menghadapi situasi seperti ini. Mengucapkan kata-kata manis dan kalimat-kalimat manis, dia menenangkan kecantikan di dadanya. Dan mendapatkan janji Long Yi, Nangong Xiangyun menggosok kepalanya dengan lembut di dadanya. Dia tidak lagi nakal seperti sebelumnya. Nampaknya pernikahan bukan hanya pria dewasa, tetapi juga membuat anak perempuan menjadi masuk akal. 2 orang berpelukan untuk waktu yang lama, dan kemudian berpisah dari dada Long Yi. Nangong Xiangyun berkata, "Suamiku, aku belum cukup tidur. Kamu bisa pergi ke tempat kakak perempuan untuk berguling-guling," kata Nangong Xiangyun, lalu berbalik ke sisi lain, dia menutupi kepalanya dengan selimut. Long Yi tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Nangong Xiangyun membiarkannya pergi dan menemani Sibi dan Leng Yuyu. Ini langsung menggerakkan hatinya, dengan istri seperti itu, apalagi yang bisa dituntut suami. Memiliki pemahaman yang demikian, istri adalah berkahnya. "Xiangyun, tunggu besok malam, suamimu akan menemanimu dengan baik." Long Yi tersenyum dan kemudian menepuk-nepuk asteris elastis dan lembut Nangong Xiangyun yang dipisahkan oleh selimut membuatnya menggerutu dengan cara genit. Long Yi berdiri di pintu masuk, hari itu masih belum sepenuhnya cerah. Dia tahu bahwa Sibi ada di dalam ruang sayap kiri dan Leng Yuyu berada di ruang sayap kanan, di ruangan mana dia harus pergi. Pada saat ini, Long Yi ragu-ragu, di dalam hatinya, dia memiliki fantasi indah tidur bersama dengan semua orang, tetapi waktu itu masih jauh di masa depan. Tepat pada saat itu, pintu kamar sayap kiri dibuka dengan sungai, dan kepala kecil Leng Yuyu boreout, kemudian dengan sepasang mata menggoda melihat Long Yi, dia berkata dengan marah, "Blockhead, kenapa kamu berada di sebuah bingung di sana, masih tidak datang dengan cepat?" Diundang oleh seorang wanita cantik, Long Yi tidak ragu-ragu, seperti seberkas asap, dia memasuki kamar Leng Yuyu. Pada saat ini, Leng Yuyu dengan rambutnya yang longgar digantung sedang berjalan menuju tempat tidur. Dia hanya mengenakan pakaian dalam, memperlihatkan bahu dan pahanya yang harum. Selain itu, dengan putaran dan gembung asteris bergoyang dengan langkahnya, dia benar-benar sangat seksi. Sudah lama sejak Long Yi dan Leng Yuyu terakhir mendapatkan kasih sayang. Sosok Leng Yuyu sangat luar biasa, dalam satu kata, itu mengagumkan. Itu gemuk asteris,
Pinggang yang sangat tipis itu, asteris-asteris ramping itu, semuanya memiliki kualitas terbaik. Long Yi cepat melangkah maju dan memeluk erat Leng Yuyu dari belakang. Dan dengan aroma gadis yang dikenalnya masuk ke hidungnya, itu tak tertahankan asteris. Tangan besarnya dengan terampil meraih asteris besar itu yang tidak bisa sepenuhnya terkandung di tangannya, dan mulai membelai, memijat dan mencubit. Dan Leng Yuyu di dadanya sudah terengah-engah, dan mata menawannya kabur. Leng Yuyu sudah basah, dan dengan gairahnya tersulut, dia membalikkan kepalanya dan bibirnya mencari bibir Long Yi. Dia merindukan kehangatan karena melibatkan bibir dan lidah ini. Long Yi mengisap bibir dan lidah Leng Yuyu, lalu, karena tidak lagi puas hanya dengan gunung-gunungnya, tangannya perlahan-lahan bergerak menuruni dataran, dan mulai menggoda tempat paling rahasia dari seorang gadis yang hanya dipisahkan oleh celana dalam kecil. Tidak lama kemudian, jari-jarinya terasa basah, dan noda air muncul di celana kecilnya. "Memem, suamiku." Leng Yuyu mengerang, lalu berbalik, dia mulai merobek pakaian Long Yi, saat dia merindukan kulit untuk kulit, kontak yang paling intim. Bangun ketrik, dua orang jujur dan terbuka tatap muka, dan medan perang juga meluas ke tempat tidur empuk. Leng Yuyu berbalik dan mendorong Long Yi ke bawah, lalu menatap Long Yi dengan mata menggoda. Dia dengan manis berkata, "Suamiku, aku sangat merindukanmu, aku ingin melihatmu dengan baik." Long Yi tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa melihatnya dengan baik, karena bagiku, aku akan menyentuhmu dengan baik." Long Yi mengulurkan tangannya ke pantat-pantat salju putih Leng Yuyu, maka tidak ringan maupun paksa, dia meraih bokongnya. Pantatnya benar-benar elastis untuk disentuh. Merasakan sentuhannya, napas Leng Yuyu menjadi cepat dan lebih berat, dan terutama ketika cakar Long Yi memasuki celah pantatnya, mencapai jurang halusnya dan dia membelai itu, dia bahkan lebih tidak mampu menanggungnya. Tangan kecilnya dengan lembut menjepit Long Yi, tak lama kemudian, meraih Long Yi kecil, dia menopangnya, lalu mendorong tubuhnya ke bawah. Long Yi kecil memasuki lorong yang hangat dan lembab. Integrasi yang cepat dan intens ini membuat dua orang mengeluh, lalu Leng Yuyu mengendarai Long Yi memainkan peran sebagai seorang penunggang kuda wanita. Tubuh gioknya bergerak ke atas dan ke bawah, menyebabkan sepasang roti daging lunak di dadanya terangkat ke atas dan ke bawah. Selain itu, dia sering mengeluarkan erangan yang membangkitkan asteris. Setelah seorang wanita penunggang kuda berlari kencang untuk sementara waktu, tubuhnya ditutupi oleh keringat yang harum, dan cairan yang mengalir keluar dari tempat hubungan intim sudah merendam kain di bawah Long Yi. "Suamiku, aku sangat lelah, bantu aku." Tubuh Leng Yuyu menjadi lemas. Meskipun dia akan mencapai puncaknya, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, jadi bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Long Yi siap melayani. Memegang pinggang ramping Leng Yuyu dengan tangannya, dia dengan keras menabrak pinggulnya ke atas, dan tidak lama kemudian, Leng Yuyu mengeluarkan asteris lama, lalu mengejang, dia pingsan di pangkuan Long Yi. Long Yi membelai Leng Yuyu yang memiliki aftertaste asteris, sambil membisikkan kata-kata lembut di telinganya, tapi Long Yi kecil masih keras di dalam bagian yang dikontrak asteris, dan perasaan mengencang dan melonggarkan ini tidak diragukan lagi adalah pijatan terbaik di dunia ini. Ini membuat Long Yi merasa sangat menyenangkan. Setelah beberapa lama, Leng Yuyu bangun dari aftertaste, dan menggerakkan pinggangnya. Dia berkata, "Suamiku, masih belum cukup makan. Kamu juga tahu suamimu jauh lebih kuat, aku masih agak jauh dari cukup makan, bagaimana kalau kita melanjutkan?" Long Yi tersenyum, lalu membalikkan Leng Yuyu, dia mendorongnya ke bawah. "Jangan, aku sudah makan sampai kenyang, jadi bagaimana kalau aku mengabaikanmu?" Leng Yuyu memutar matanya menatap Long Yi, dan dia mengayunkan pinggangnya tanpa membiarkan Long Yi kecil masuk. "Kamu pelit,
Sebenarnya berani menarik jembatan setelah menyeberangi sungai, lihat bagaimana aku akan menghukummu. Long Yi juga menyeringai dan bercanda secara terbuka dengan Leng Yuyu. Terkadang, permainan skala kecil seperti ini di tempat tidur dapat meningkatkan kesenangan. Long Yi menghisap mutiara dada merah muda Leng Yuyu asteris, dan ujung lidahnya dengan ringan menjilati areola susu, berusaha untuk menghancurkan kehendak Leng Yuyu yang menolak. Leng Yuyu memejamkan mata karena senang, tetapi pinggangnya bagaimanapun bergerak terus-menerus, membuat Long Yi sedikit kerinduan beberapa kali tanpa masuk dengan sukses. Long Yi dengan lugas mengangkat asteris Leng Yuyu, dan tiba-tiba mendorong pinggulnya ke depan. Dia merasakan lebih dari setengah Long Yi kecil telah memasuki lorong yang sangat sempit dan kecil. Itu sangat ketat. Ah, suamiku, cepat-cepat keluar, kamu salah memasukkan, itu benar-benar menyakitkan. Leng Yuyu berteriak, dan seluruh tubuhnya menegang. Tangan kecilnya juga dengan kuat meraih bahu Long Yi dan air mata muncul di matanya. Bab 288, Pastor Suci tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Long Yi terkejut, dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia tertegun, tetapi segera setelah itu, dia tidak dapat mengendalikan kegembiraannya, dan adik lelakinya terus menghukum. Suamiku, sakit, cepat keluarkan. Leng Yuyu merasa seolah-olah tubuh bagian bawahnya akan terbuka dan dia hanya bisa mengenai Long Yi tanpa berhenti. Melihat penampilan Leng Yuyu yang menderita, dan juga melihat jejak darah merembes dari tempat mereka terhubung, Long Yi merasa tertekan dan dia tidak punya pilihan selain membuang pikiran jahat hatinya, lalu perlahan-lahan dia mundur. Maaf, Yuyu, apakah masih sakit? Long Yi meminta maaf memeluk Leng Yuyu. Apa yang kamu katakan? Kamu suami yang penuh kebencian. Leng Yuyu memegang air mata di matanya berulang kali meninju Long Yi sampai dia memohon belas kasihan. Maaf, bagaimana kalau aku menggunakan Light Hell Magic untuk menyembuhkan? Long Yi berkata dengan lembut. Jangan. Namun Leng Yuyu menolak, lalu menarik selimut, dia menutupi tubuhnya. Long Yi mengangkat bahu, kadang-kadang, seorang pria tidak pernah bisa memahami apa yang dipikirkan wanita. Leng Yuyu menyipitkan matanya menatap Long Yi, lelaki besar yang merupakan salah satu pilar yang menopang langit, lalu dia dengan malu-malu berkata, suamiku, jika api kamu masih belum padam, lalu bagaimana kalau kamu pergi mencari si Bi? Long Yi tersenyum masam, lalu mengetuk kepala Leng Yuyu, dia berkata, lupakan saja. Karena kamu merasa sakit, apakah kamu berpikir untuk membuat si Bi juga merasakan sakit? Aku sudah diperdebatkan beberapa saat yang lalu. Bukan itu, kapan aku berpikiran sempit? Leng Yuyu mendengus dengan tidak puas. Long Yi bangkit dan mengenakan pakaiannya, itu sudah pagi, dan dia juga perlu pergi ke kamp militer. Suamiku, kemana kamu pergi? Leng Yuyu meraih tangan Long Yi dan bertanya. Ya, langit sudah cerah, jadi aku harus pergi ke kamp militer. Long Yi duduk dan berkata sambil tersenyum. Tidak bisakah kamu pergi sedikit kemudian? Sekarang, aku sangat lapar. Leng Yuyu menjabat tangan Long Yi dan berkata bertingkah genit. Saat ini, dia seperti gadis kecil, ingin suaminya membujuknya. Lapar. Lalu aku akan membiarkan seorang pelayan mengantarkan sesuatu untuk dimakan. Long Yi membelai rambut Leng Yuyu dan berkata sambil tersenyum. Tidak, kamu harus mengirim secara pribadi. Leng Yuyu tidak mematuhi. Long Yi tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu, tetapi melihat Leng Yuyu penuh harapan, dia menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baik. Aku akan mematuhimu untuk hari ini, tetapi hanya sekali ini saja. Wajah Leng Yuyu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak ingin mengganggu Long Yi seperti ini,
dia juga tahu bahwa Long Yi memiliki masalah sendiri untuk ditangani, tetapi mereka baru saja bersama setelah berpisah begitu lama, membuatnya terutama menghargai waktu bersama dengan Long Yi. Jika dia bisa, dia akan mengikat dirinya dengan dia dan bertindak genit dan bodoh hanya untuk mendapatkan kelembutan dari Long Yi. Long Yi tersenyum dan berjalan keluar dari kamar Leng Yuyu hanya untuk melihat Bei Tang Yu berdiri di luar kamarnya. Dia tampak ragu untuk memanggilnya. "Yuer, mencariku?" Long Yi berjalan maju dan mencium wajah Bei Tang Yu tiba-tiba. Bei Tang Yu segera melihat sekeliling seolah-olah pencuri, dan hanya setelah melihat tidak ada orang, hatinya santai. "Aku ingin memanggilmu untuk pergi ke kamp militer, tetapi takut kamu masih berkubang di tanah yang hangat dan lembut, aku tidak bisa melakukannya." Bei Tang Yu berkata dengan wajah merah, tetapi nadanya sedikit masam. "Kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Oh, omong-omong, bantu aku memberitahu semua orang bahwa aku akan sedikit terlambat hari ini." Long Yi tertawa. Aku dengar kamu membawa wanita kemarin, apa kamu pikir aku tidak tahu?" "Cabul besar." Bei Tang Yu berbisik. "Yo, kamu cemburu, kecemburuanmu juga tidak kecil." Long Yi tersenyum dan berkata, lalu meremas perut rata Bei Tang Yu. "Begitu penuh kebencian, yang memakan cuka kamu, karena kamu tidak akan pergi, aku akan pergi dulu." Bei Tang Yu memutar matanya menatap Long Yi, lalu berbalik, dia berlari keluar dari halaman. T.N. Terjemahan harfiah dari cemburu Cicu adalah makan cuka. Long Yi tersenyum dan mengangkat bahu, lalu berlari ke dapur. Dia membawa semangkuk bubur dan beberapa kudapan. "Sayangku, Yuyu, cepat bangun dan makan sesuatu." Long Yi memanggil Leng Yuyu yang masih berbaring di tempat tidur. Leng Yuyu berbalik dan berbaring tengkurap, lalu menopang dagunya dengan tangannya, katanya sambil menatap Long Yi, "Suamiku, tempat itu masih menyakitkan, jadi aku tidak bisa bergerak." Long Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berjalan ke Leng Yuyu. Dia menjemputnya dan membuatnya bersandar di tempat tidur. Kemudian, dia menyerahkan nampan berisi edibles padanya dan berkata, "Sekarang, apakah tidak apa-apa?" Leng Yuyu menatap Long Yi dengan mata besar dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan sedih berkata, "Suamiku, beri aku makan, oke?" "Sayang, tempatmu itu terluka, tapi mungkinkah tanganmu juga terluka?" Long Yi berkata sementara matanya bergerak ke arah tubuh bagian bawahnya. Meskipun ditutupi dengan selimut, tetapi Leng Yuyu merasa seolah-olah Long Yi bisa melihat, lalu dengan wajah merah, tangan kecilnya menutupi selimut seolah-olah dia akan dapat menghalangi visi Long Yi seperti ini. Kemudian, dia dengan marah berkata, "Apakah kamu tidak cukup melihat? Apakah kamu memberi aku makan atau tidak? Bahkan, bagaimana aku bisa tidak memenuhi permintaan istri aku?" Long Yi berkata dengan gembira. Dia duduk dan membuat Leng Yuyu bersandar pada dadanya. Dia meraup bubur itu dan mulai memberinya makan. Hati Leng Yuyu terasa manis seolah-olah botol madu terbalik, dan senyum manis di wajahnya tidak pernah hilang, tetapi matanya tetap berkabut. Kekuasaan dan kelembutan Long Yi seperti itu membuatnya memiliki keinginan untuk menangis. Dia adalah seorang yatim piatu, tumbuh di gereja gelap, jadi di mana dia bisa menikmati kelembutan seperti itu. Akhirnya, setelah menyuapi semua sarapan untuk Leng Yuyu, Long Yi dengan lembut menyeka noda di sudut mulutnya, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Wow, sayang Yuyu, apakah perutmu lubang hitam? Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak?" Leng Yuyu dengan malu-malu tersenyum dan menepuk Long Yi. Dia berkata, "Nah, sekarang aku sudah makan sampai kenyang, kamu bisa pergi." "Ai, aku benar-benar tidak salah. Kamu benar-benar menarik jembatan setelah menyeberangi sungai lagi. Benar-benar bukan istri yang baik." Long Yi menghela nafas.
Kalau begitu, apakah kamu menyesal? Leng Yuyu melotot dan berkata, bahkan jika aku menyesal, bisakah aku mengembalikan barang? Long Yi dengan wajah pahit bercanda. Tidak bisa, dalam kehidupan ini, jangan membayangkan bahwa mungkin untuk menyingkirkanku, aku bersandar pada kamu. Leng Yuyu menarik Long Yi, lalu memeluk lengannya, dia meletakkan kepalanya di bahu Long Yi. Dua orang berpelukan, dan sentuhan perasaan lembut menyebar ke seluruh ruangan. Leng Yuyu tidak bisa berpikir, jika dia bisa memeluknya seperti ini selamanya, maka betapa indahnya itu. Suamiku, apakah kamu berpikir aku sangat sombong hari ini? Dan terutama, tidak lembut. Leng Yuyu mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati melihat corak Long Yi, dia bertanya. Aku sudah terbiasa dengan itu, selama ini, kamu tidak terlalu lembut. Long Yi tersenyum dan berkata, begitu penuh kebencian, bagaimana aku tidak lembut? Leng Yuyu menjepit daging lembut pinggang Long Yi. Ayo, lihat, kamu menyebut ini lembut, kata Long Yi. Leng Yuyu buru-buru mengendurkan tangannya, dan merasa malu, wajahnya memerah. Kamu, jangan terlalu banyak berpikir, sejak hari pertama aku bertemu denganmu di Kota Cahaya, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat kuat, dan meskipun di permukaan, kamu tidak mengakui untuk menghargai siapapun, tetapi pada kenyataannya hatimu sangat baik, jadi di depanku, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk berubah bagiku, selama kamu menjadi dirimu sendiri, tidak apa-apa. Aku juga paling suka kamu yang sebenarnya, tidak peduli apakah itu ketidakpedulian, sombong, bertindak centil atau bertindak bodoh, aku suka mereka semua. Long Yi memeluk Leng Yuyu dan berkata dengan lembut. Dia menyukai semua gadis yang lembut, tetapi dia juga menyukai perempuan dengan karakter individu. Leng Yuyu tergerak melampaui deskripsi, di dunia ini, hanya ada beberapa pria yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu kepada para wanita. Dia membenamkan dirinya ke dada Long Yi dan bergumam, terima kasih, suamiku. Terima kasih, gadis bodoh, jika seseorang harus berterima kasih, maka aku harus berterima kasih, kata Long Yi sambil tersenyum. Yah, si Bi sudah lama menunggu di luar, cepat keluar. Leng Yuyu tersenyum dan mendorong Long Yi. Dia, roh dan gelap, duel dikaitkan penyihir, indranya sangat tajam. Mendengar kata-kata Leng Yuyu di luar, si Bi panik dan dengan tidak sengaja menabrak pintu, menciptakan suara bang. Long Yi tersenyum dan membuka pintu, dan melihat Long Yi, berpakaian rapi si Bi berdiri di halaman dengan agak canggung berkata, aku tidak bermaksud menguping. Aku tahu, kamu hanya tertarik dengan itu. Long Yi tersenyum dan berkata. Si Bi memelototi Long Yi dan tepat ketika dia ingin membuka mulutnya, dia menariknya dan terbang ke atap. Long Yi duduk berhadapan dengan si Bi, dan dengan tatapan tajam, dia menatap si Bi, menyebabkan tatapan si Bi berkilau. Sampai sekarang, dia masih tidak berani sepenuhnya percaya bahwa dia benar-benar telah melakukan koltau surga dan perapian dengan Long Yi, menjadi istrinya yang sah sepenuhnya. Dengan lembut membuka kain sutra yang menutupi wajahnya, Long Yi membelai wajah sisi kirinya dengan tanda merah darah. Jangan lihat, ini sangat jelek. Si Bi ingin menarik tangan besar Long Yi, tapi bagaimana dia bisa menarik tangannya dengan kekuatan kecilnya? Ini tidak jelek, ini adalah tanda paling indah di tubuhmu, karena itu membuat hatimu terlihat lebih indah. Long Yi dengan lembut membelai tanda lahir ini, dan berpikir bahwa dia pasti telah mengalami kesulitan besar saat tumbuh dewasa, dia merasa agak tertekan di hatinya. Long Yi, si Bi menatap Long Yi, ingin mengatakan sesuatu, tapi Long Yi menggunakan jarinya untuk menghalangi bibirnya, membuatnya menelan kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Long Yi perlahan menurunkan kepalanya,
lalu dia mencium tanda lahir berwarna merah darah di sisi kiri Sibi. Dia tidak peduli, dia benar-benar tidak peduli. Seluruh tubuh Sibi gemetar, dan air mata mengalir dari sudut matanya, mengalir ke bibir Long Yi, dan rasa asin menyebar dari selera rasa Long Yi seperti saat itu, ketika air mata Sibi telah mengalir di dadanya. Hanya pada waktu itu adalah air mata kepahitan, tetapi sekarang itu adalah air mata perasaan manis dan emosi yang kompleks. Pada saat ini, Li Qing keluar dari kamarnya, lalu melihat ke atas. Dia kebetulan melihat dua orang berpelukan bersama di atap. Jantungnya bergetar dan dia dengan erat mengepalkan tangannya, lalu menarik kakinya. Dia mengembalikan kamarnya. Setelah itu, dia dengan lemah bersandar ke pintu, dan tampannya yang memutar kesakitan. Bisakah dia benar-benar melepaskannya? Dia tidak bisa meskipun dia berulang kali memaksa dirinya untuk melupakannya. Bibir Long Yi meninggalkan pipi kiri Sibi setelah waktu yang lama, menatap Sibi yang benar-benar berantakan. Dia berkata sambil tersenyum, "Sibi, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Sepotong batu giok yang kami buat menggali keluar dari perut bumi beruang itu. Tidakkah kamu sudah tahu bahwa itu adalah Light Spirit Tablet?" Sibi menganggukkan kepalanya. Dia memang tahu bahwa itu adalah Light Spirit Tablet, tetapi dia bersikeras meninggalkannya dengan Long Yi. "Jika bukan karena tablet roh cahaya ini, aku, Long Yi, mungkin sudah mati," kata Long Yi. Pada saat itu, jika bukan karena tablet roh cahaya ini, mengapa yang lebih tua dari klan naga melepaskan mereka begitu mudah? Sibi berseru dan bertanya dengan panik, "Kalau begitu, apakah kamu baik-baik saja sekarang?" "Jika aku tidak baik-baik saja, apakah aku akan berdiri di sini? Selain itu, aku, kekuatan magis suamimu." Long Yi baru saja berbicara setengah, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dia melihat ke arah tempat yang jauh. Tuan datang," Sibi bergumam. Bab 289, Konflik Judith dan Long Yi. Ternyata, salah satu dari dua imam besar Judith yang agung telah datang, dan di sini dia berpikir siapa yang telah menyusup. Long Yi melihat bola cahaya dengan cepat terbang ke sini, dan merasakan kekuatan roh yang ringan dan adil dan elemen sihir cahaya. Dia agak terkejut di dalam hatinya. Kenapa wanita tua ini datang ke sini saat ini? Sementara Long Yi berpikir, bola cahaya itu tiba di dekat mereka. Dan pada saat itu, Long Yi melihat bahwa ada seorang wanita dengan sosok yang elegan mengenakan jubah pendeta putih salju di dalam cahaya. Tetapi wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, namun, hanya dengan melihat sosok ini, bagaimana mungkin ada orang yang berpikir bahwa dia cukup umur untuk disebut sebagai asteris? Semua tempat yang seharusnya menonjol dan semua tempat yang harus ditenggelamkan tenggelam. Dalam sudut apa ia menyerupai seorang wanita tua? Judith mendarat dengan elegan di atap tidak jauh, lalu menarik cahaya putih di sekitar tubuhnya. Penampilannya terungkap yang sangat mengejutkan Long Yi. Wajah indah itu, kulit putihnya yang halus, dan mata Phoenix itu, dia tidak bisa menemukan jejak usia di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis muda. Long Yi tidak tahu pil keabadian seperti apa yang dia makan, tapi bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya dengan sangat baik. Setiap wanita yang melihatnya pasti akan menjadi gila karena cemburu. Ketika Long Yi terkejut menilai Judith, Sibi melangkah maju untuk menyambut dan berkata dengan hormat, "Tuan, bagaimana bisa kamu datang ke sini?" Judith bahkan tidak melihat ke arah Long Yi, hanya melangkah maju. Dia menangkap tangan Sibi, dan mata musing gugurnya dengan tegang mengukur muridnya ke atas dan ke bawah. Akhirnya, setelah waktu yang lama, dia menghela napas lega dan berkata, "Untungnya, kamu baik-baik saja." "Tuan, ini." Melihat ekspresi Judith, Sibi tidak bisa tidak menjadi bingung. Tetapi tidak menunggu Judith untuk menjawab,
Long Yi tidak bisa bertahan lagi. Bahkan jika dia adalah penguasa Sibi, dia seharusnya tidak mengabaikan keberadaannya seperti ini. Terlebih lagi, tempat ini adalah kediaman Simen. Memang dia mengganggu tanpa pemberitahuan sebelumnya, tetapi dia seharusnya tidak bersikap kasar. Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia dapat mempertahankan penampilannya dengan sangat baik, dia luar biasa? Long Yi menarik Sibi, lalu tersenyum palsu. Dia berkata, "Halo, Yang Mulia Imam Suci, tolong permisi karena tidak pergi untuk menyambut kamu. Aku tidak tahu kedatangan Yang Mulia ke tempat tinggal aku yang rendah. Tolong jangan bisa tersinggung." Long Yi. Sibi memanggil dengan ringan dan menarik lengan baju Long Yi. Dia secara alami tahu bahwa suaminya adalah lelaki yang sombong, dan dia akan membalas dendam atas keluhan terkecil sekalipun terlepas dari identitas orang lain. "Aku ingin kamu memanggilku suamiku." Long Yi tersenyum seperti bajingan dan berkata. Sibi memandang tuannya yang acuh tak acuh untuk sementara waktu, sambil menggertakkan giginya. Dia dengan lembut berkata, "Suamiku, jangan seperti ini." Long Yi dengan puas tersenyum, dan melihat ekspresi Sibi, dia tidak berdebat lagi. Meskipun orang Judit ini cantik dan masih bisa mempertahankan penampilannya dengan sangat baik bahkan di usianya, tapi Long Yi agak tidak menyukainya karena dia menganggap semua orang berada di bawah perhatiannya. Hanya pada saat ini, Judit melihat ke arah Long Yi, lalu mengukurnya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Simen Yu, biarkan Sibi pergi, aku membawanya bersamaku." Ekspresi tersenyum dari Long Yi menegang, dan tatapannya langsung menjadi sengit. Segera setelah itu, senyumnya menjadi lebih cemerlang, tetapi mereka yang mengenalnya pasti akan mengerti bahwa senyumnya ini sangat berbahaya. "Tuan, aku," Sibi agak dalam posisi canggung. Dia menatap Judit dan sekali lagi menatap Long Yi. "Sibi, apakah kamu pikir Tuan akan pernah menyakitimu? Hari ini, kamu harus ikut aku," kata Judit kepada Sibi dengan nada tegas. Sungguh bercanda, wanita tua, mengingat wajah Sibi, "Aku menahanmu. Sekarang dia adalah istriku, suaminya adalah surga baginya. Jadi mengapa dia harus meninggalkan suaminya?" Long Yi berkata dengan dingin, dan dia menatap Judit dengan tatapan tajam. Namun matanya masih acuh tak acuh tanpa gelombang. "Tuan, sekarang aku sudah menikah dengannya. Aku tidak ingin meninggalkannya." Sibi dengan erat memegang lengan Long Yi. Dia telah memutuskan untuk bersama dengan Long Yi dengan susah payah. Jadi bahkan jika ada tebing di depan mereka, dia tidak akan berpikir untuk mundur. Judit memandang muridnya yang berharga dan dengan ringan menghela nafas. "Mungkinkah kamu tidak menginginkan gurumu, dan juga tidak menginginkan gereja cahaya? Sekarang gereja gelap menekan gereja terang kami di setiap langkah, tetapi kamu sebagai orang suci, apakah kamu ingin meletakkan segalanya?" "Bagaimana mungkin, Tuan? Dalam hati aku, kamu selalu guru yang paling aku hormati. Jika guru tidak ada di sana, maka tidak akan ada Sibi hari ini." Sibi buru-buru berkata. Long Yi kaget, dan dia masih menekan kemarahan di dalam hatinya. Terlepas dari apapun, dia masih master Sibi, mungkin telah merawat Sibi dengan baik, jadi itu hanya akan menyulitkan Sibi jika keduanya diametral menentang satu sama lain. Selain itu, ia juga perlu berterima kasih padanya karena membesarkan Sibi. Karena itu masalahnya, maka datang dan pergi bersama guru. Judit dengan penuh kasih memandang Sibi. Dia bertekad untuk mengambil Sibi. "Tuan," Sibi menatap Judit dengan mata memohon. Di satu sisi, ada suaminya, dan di sisi lain, ada tuannya. Dia dalam situasi yang sangat sulit. "Yang Mulia Imam Suci, tidakkah kamu semua percaya pada Dewa Cahaya? Kamu semua mengajar orang lain untuk menjadi orang baik, tetapi bagaimana kamu bisa memisahkan kita, pasangan yang penuh kasih sayang?
Ini sepertinya tidak cocok dengan identitas kamu sama sekali, kata Long Yi menekan kemarahan di dalam hatinya. Judith memandang Long Yi dan dengan acuh tak acuh berkata, dengan tindakanmu sebelumnya, bahkan jika aku membunuhmu, itu cukup dibenarkan. Adapun jawaban untuk pertanyaan kamu tidak cukup baik untuk Sibi. Cukup baik atau tidak cukup baik, hati Sibi jelas, tidak seperti kamu ingin menikahiku untukku menjadi cukup baik untukmu. Long Yi mencibir. Jujur saja, sekarang dia benar-benar kecewa sepenuhnya dengan Holy Priest of Light Church. Warna kulit Judith sedikit berubah, dan niat membunuh melintas sesaat di matanya. Apa? Ingin membunuhku? Ayo bunuh aku, sepertinya budidaya pikiranmu masih belum mencapai setinggi itu. Long Yi mencibir dan berkata. Pada saat itu, Barbarian Bull dan Li Qing melompat dan berdiri di belakang Long Yi. Barbarian Bull memelototi Judith, dan selama Long Yi memberinya perintah, dia akan menyerang. Sibi melirik Li Qing, tapi dia melihat bahwa Li Qing tanpa ekspresi seperti sebelumnya di permukaan. Dan sekarang dia juga dengan dingin menatap Judith. Keadaan permusuhan muncul di sekitarnya, tetapi Long Yi melambaikan tangannya dan berkata, Barbarian Bull, Li Qing, jangan terlalu tegang, aku hanya bercanda dengan Imam Suci, bagaimana seseorang dari statusnya dapat membunuh orang yang tidak bersalah orang. Judith menoleh untuk melihat Sibi dan berkata, Sibi, Tuan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ikut denganku atau tidak? Sibi tidak akan pergi bersamamu kecuali aku mati. Sebelum Sibi bisa menjawab, Long Yi berkata dengan dingin. Tiba-tiba, di tangan Judith, tongkat sihir dengan cahaya yang berkilauan muncul. Hanya dengan melihatnya, orang akan tahu bahwa itu luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan staf sihir cahaya di tangan Sibi, itu jelas jauh lebih baik. Benar-benar pelit, mengesampingkan hanya barang bekas untuk Sibi, dan meninggalkan hal-hal baik untuk diri sendiri, kamu adalah Frat Master. Long Yi mengutuk dalam hatinya. Staf sihir cahaya di tangan Sibi pada awalnya adalah staf sihir yang digunakan oleh Judith, tetapi tampaknya dia telah menyerahkan staf sihir cahaya itu kepada Sibi karena dia telah menemukan staf sihir yang lebih baik. Faktanya, ini normal. Tetapi Long Yi berpikir seperti itu karena dia memiliki prasangka terhadap Judith di dalam hatinya, dan dia juga tidak enak dipandang, apalagi menatapnya, dia tampaknya benar-benar ingin membunuhnya. Long Yi juga mengeluarkan pedang besar dari dalam cincin luar angkasanya, dan menggunakan semacam gerakan aneh, dia tiba-tiba bergerak. Lalu pedangnya yang besar tertutup oleh cahaya pedang biru tua menebas ke arah Judith. Dan yang mengejutkan semua orang, Judith memiliki tatapan kosong di matanya, maka dia juga tidak bergerak atau menghindar, seolah-olah dia berkepala kacau. Long Yi segera menarik pedangnya, tetapi pakaian lengan kiri Judith robek, mengungkapkan kulitnya. Bab 290, Tubuh Yin Murni. Melihat ini, Sibi menjerit dan bergegas ke Judith. Kekuatan dua Imam Suci Agung tidak selemah ini, tapi dia tidak dapat memahami mengapa tuannya berdiri diam. Jika bukan karena Long Yi menarik kembali langkahnya, maka dia akan memotongnya menjadi dua. Judith kembali ke akal sehatnya, dan kulitnya menjadi agak pucat. Dia melihat pakaiannya yang terputus dari tangan kirinya, lalu sekali lagi menatap Long Yi dengan tatapan yang rumit. Dia berkata, di mana Murong Bo? Apakah dia maser kamu? Long Yi tersenyum namun tidak tersenyum. Gerakan pedang barusan sudah direncanakan, itu adalah gerakan pedang yang telah dia temukan dari tempat Murong Bo, hanya saja dia tidak pernah menyangka reaksi Judith akan begitu besar. Sepertinya dia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Murong Bo. Namun, membandingkan Murong Bo, yang mabuk dengan Judith, kecantikan ini, ia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman, karena celah ini terlalu besar.
Mengapa kamu pikir aku akan memberitahumu? Apakah ini sikap kamu ketika kamu meminta bantuan? Long Yi berkata sambil tersenyum. Tampaknya kekayaannya baik baginya untuk bertemu pedang Dewa Murongbo kemarin, dan hari ini ia bertemu dengan kekasihnya Murongbo yang tidak pernah melupakannya. Judith tidak bisa lagi menjaga ekspresinya yang acuh tak acuh, dan mungkin karena dia pikir Long Yi adalah murid Murongbo, ekspresinya sedikit melembut ketika melihat Long Yi dan dia menghela nafas. Jika kamu ingin tahu mengapa aku bersikeras mengambil Sibi, lalu ikut aku. Selesai berbicara, dia terbang. Long Yi menginstruksikan Li Qing dan Barbarian Bull, lalu mengejar Judith dengan Sibi. Dia tidak takut pada skema Judith apapun, karena selama dia belum mencapai ranah Dewa Sihir, dia tidak akan bisa melukainya. Judith mendarat di dalam hutan terpencil, dan melihat Sibi dan Long Yi bisa menyusulnya. Dia agak terkejut dan dia berkata, "Si Men Yu, kekuatanmu lebih tinggi dari yang aku harapkan. Maka kamu bodoh dan kurang informasi." Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, Judith tidak mengatakan apa-apa dan juga tidak marah, hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu berpikir Sibi dapat mencapai Archmage dari Master Magician dalam waktu yang sangat singkat yaitu 2,5 tahun?" Long Yi memandang ke arah Sibi dan mengangkat bahu, dia berkata, "Bukankah itu karena dia jenius? Mungkinkah kamu menggunakan beberapa cara khusus untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya? Tidak akan ada efek samping, kan? Jenius. Apakah menurut kamu itu mungkin?" Kata Judith dengan acuh tak acuh. "Mungkin, karena aku juga jenius." Long Yi tersenyum lalu mengedarkan elemen sihir air di dalam lautan kesadarannya. Dia melambaikan tangannya, menembakkan peringkat 9 Hailstone Magic. Kemudian, hujan es seukuran kepala menghancurkan puluhan pohon di samping mereka. Dan tidak menunggu Judith terkejut, dia menggunakan Burning Heaven Flame untuk membakar pohon-pohon yang hancur menjadi abu, yang merupakan sihir peringkat 9. Kamu benar-benar jenius. Sepertinya aku sangat meremehkanmu, tapi tidak semua orang di dunia ini sepertimu." Judith menarik kembali ekspresi terkejutnya dan kembali ke ekspresi acuh tak acuh, tetapi dia ketakutan di lubuk hatinya. Merasakan intensitas fluktuasi sihir dan kekuatan roh Long Yi, dia bisa merasakan bahwa Long Yi tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Selain itu, dia juga seorang prajurit peringkat Great Swords Master. Mampu menumbuhkan sihir dan douki ke tingkat ini memang menakutkan. "Aku tahu itu, katakan saja, mengapa kamu bersikeras mengambil Sibi? Jangan bilang itu karena masalah gereja. Bukankah Nalan Ruyue dengan santai mewakili negaranya sebagai utusan dan datang ke kerajaan naga kekerasan kami? Selain itu, orang suci hanyalah semacam simbol gereja cahaya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu itu? Bahkan jika ada tugas yang harus ditangani oleh orang suci, aku dan Sibi baru saja menikah, dan kita belum menghabiskan bulan madu kita." Bahkan kamar pengantin, Long Yi menatap Judith dan berkata. Tapi ketika baru saja menyebutkan kamar pengantin, Sibi buru-buru menutup mulutnya dengan perasaan malu. "Aku akan mengabaikanmu jika kamu berbicara omong kosong lagi." Sibi praktis tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap Judith. Suaminya ini terlalu banyak mengoceh. Apakah itu kata-kata yang seharusnya diucapkan dengan santai kepada para tetua? Long Yi merengek, lalu menjulurkan lidah. Dia menjilat telapak tangan Sibi. Dan Sibi seakan tersengat listrik, buru-buru menarik tangannya, dan wajahnya yang cantik memerah. Sekarang, dia masih merasakan asteris di telapak tangannya. Trik kecil kedua orang ini, Judith secara alami melihat mereka, dan dia mendengus dingin. Aku secara alami dapat mengatakan bahwa Sibi masih perawan sampai sekarang. Kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana kalau kamu mengajariku teknik itu?
Aku juga ingin belajar. Long Yi anehnya memandang Judith. Dia telah mendengar bahwa beberapa proksi yang sangat berpengalaman dari rumah-rumah biru, rumah bordil, dapat melihat apakah seorang wanita adalah perawan atau tidak dengan pandangan sekilas. Mungkinkah dia pernah melakukan pekerjaan ini? Long Yi meskipun seperti itu dengan hatinya yang busuk. Kurang omong kosong. Judith mendengus dengan marah, dan dia menembakkan 2 sihir cahaya kekerasan ke arah Long Yi. Satu terbang ke kepalanya dan yang lain terbang ke bagian pribadinya. Kedua lokasi adalah bagian yang vital. Long Yi menjerit dan memblokir dengan tangannya, lalu menggunakan kekuatan rohnya untuk mengasimilasi kedua sihir cahaya kekerasan, dan kemudian dia berteriak, "Kamu terlalu kejam, ingin membuatku mati tanpa anak. Bahkan jika aku setuju, Sibi tidak akan setuju." Sibi dengan ganas mencubit Long Yi dan berkata, "Long Yi, jangan menyela, dengarkan guruku." Dia juga tidak jelas mengapa Judith begitu bersikeras membawanya pergi. Judith dengan ringan menghela nafas, lalu memanggil Sibi. Dia dengan ramah membelai kepalanya. Mungkin, dia benar-benar tidak salah Sibi di waktu normal. "Sibi, pada waktu itu, ketika kamu dengan keras kepala ingin meningkatkan kekuatanmu, walaupun kamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku sudah tahu bahwa itu untuk anak ini. Pada saat itu, ketika aku dan Imam Suci Karen bersama-sama menggunakan teknik rahasia untuk membantu kamu meningkatkan kekuatan kamu, bukankah aku mengatakan bahwa meskipun metode ini dapat sangat meningkatkan kekuatan magis dan kekuatan roh kamu dalam waktu singkat, tetapi ada yang tersembunyi bahaya," kata Judith. Sibi mengangguk. Pada saat itu, Judith benar-benar mengatakannya. "Bahaya tersembunyi apa? Apa masalahnya?" Long Yi dengan gugup bertanya. "Teknik rahasia ini mengubah tubuh Sibi menjadi tubuh yin murni. Begitu dia kehilangan keperawanannya, dia akan kehilangan semua kekuatannya. Apalagi, saat ini, pikirannya dalam keadaan yang sangat tidak stabil, jadi aku harus membawanya kembali ke tanah suci cahaya gereja untuk menstabilkan disposisinya," kata Judith perlahan. Long Yi kaget, dan dia ingat bahwa Patriark Phoenix juga meminta dia untuk mengambil keperawanan Tuan Ice Palace, dan alasan untuk itu juga karena dia memiliki tubuh yin murni. Begitu dia kehilangan keperawanannya, dia akan kehilangan semua kekuatannya. Sekarang dia agak kacau, karena seperti ini, bukankah dia dan Sibi akan dipisahkan selamanya? Dan bahkan jika mereka dekat, bukankah mereka akan dipisahkan oleh selokan yang dalam? "Tuan, mengapa aku tidak tahu masalah ini?" Sibi bertanya dengan heran. "Ai, pada waktu itu, aku dan Imam Suci Karen telah melupakan poin ini." Judith menghela nafas. Long Yi kembali ke akal sehatnya, dan tiba-tiba dengan senyum mengejek, dia dengan dingin berkata, "Dalam pandangan aku, bukan karena kamu telah lupa melainkan disengaja." "Long Yi, jangan katakan itu, guru bukan orang seperti itu." Sibi membela Judith. propertinovelkreatif.com. "Yang mulia Judith Holy Priest, ketika kamu mendengar kata-kata Sibi, mengapa kamu memerah tanpa sadar? Meskipun aku tidak tahu tujuan kamu, tetapi apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu bahkan tidak memiliki motif egois sedikitpun?" Long Yi memiliki pengalaman 2 kali kehidupan. Menimbang kata-kata seseorang dan memerhatikan ekspresinya dengan cermat adalah titik kuatnya, dan dia juga bisa melihat hati orang dengan jelas. Ketika Judith mengatakan bahwa dia lupa tentang hal itu, dia jelas melihat ekspresi yang tidak wajar. Judith menjadi acuh tak acuh untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan dingin, "Ya, aku benar-benar memiliki motif egois. Bakat Sibi dalam sihir cahaya jauh lebih besar daripada aku, dan dengan Pureyin Body, ia akan dapat menumbuhkan sihir beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan yang biasa, dan selama dia menerobos ke Dewa Sihir, tidak akan ada masalah sama sekali." Terobosan untuk Dewa Sihir.
Apakah kamu gila? Benar-benar kotoran anjing. Long Yi menggertakkan giginya dan meraung. Sejak sejarah sihir yang tercatat, tidak ada yang pernah mendengar seseorang menerobos dewa sihir. Sibi menarik Long Yi yang hampir lepas kendali, dan dia juga merasa sedih di hatinya. Sebagai soal fakta, dia juga sangat menantikan untuk menjadi istri asli Long Yi di dalam hatinya, dan sejak hari pernikahan mereka, pikiran-pikiran memalukan sering menyibukkan pikirannya. Tapi mungkinkah dia dan Long Yi ditakdirkan untuk tidak bersama? Long Yi masih belum berdamai dan berteriak keras, "Apakah kamu benar-benar Tuan Sibi? Karena kamu tahu bahwa tubuh Yin murni dapat membuat kamu mengembangkan sihir lebih cepat, lalu mengapa kamu tidak mengubah tubuh kamu menjadi tubuh Yin murni, tetapi memotong Sibi Asteris untuk seumur hidup? Mungkinkah kamu masih ingin bercinta dengan Murongbo?" Long Yi berbicara tanpa diksi dalam kemarahan. "Kamu?" Judith marah, lalu mengangkat tangannya, cahaya berkilau dan transparan melayang di sekitar tongkat sihirnya, dan mulai mengembunkan kekuatan sihir. "Tuan, jangan." Setelah melihat ini, Sibi buru-buru berdiri di depan Long Yi. Dia tidak ingin kedua orang terdekatnya menjadi musuh. Judith membenci membubarkan kekuatan sihirnya, dan memelototi Long Yi seolah ingin makan orang, dan berkata kepada Sibi, "Sibi, ikut aku, kau pasti sudah memperhatikan, beberapa hari terakhir ini, fluktuasi semangatmu kekuatannya tidak terlalu normal. Kamu harus kembali dengan aku ke Tanah Suci, jangan tinggal bersamanya setelah ini." Mendengar kata-kata Judith, Long Yi merasa bahwa wanita tua ini benar-benar terlalu benci. Apakah dia berpikir bahwa dia melakukan kebaikan pada Sibi dengan melakukan ini? Sibi meraih tangan Long Yi, dan menatapnya dengan tatapan memohon. Long Yi menekan amarahnya, karena sekarang keadaan Sibi adalah yang paling penting. Jika Sibi akan bermasalah dengan tetap di sampingnya, maka dia harus membuat konsesi. Setelah semua, baginya, Sibi baik-baik saja adalah hal yang paling penting dibandingkan dengan yang lain. "Sibi, apakah kamu benar-benar merasa gelisah?" Long Yi bertanya dengan keprihatinan yang mendalam. Sibi menganggukkan kepalanya dan berkata, "2 hari ini, aku benar-benar merasa tidak nyaman, dan aku juga merasa bahwa kekuatan rohku tidak normal, selalu gelisah dan terburu nafsu." Long Yi meraih tangan Sibi dan menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksa tubuhnya, tetapi ia menemukan tidak ada yang abnormal, namun ia tahu bahwa Sibi tidak akan mengatakan yang salah padanya. "Sibi, lalu kamu pergi bersamanya, jangan terlalu khawatir, suamimu, aku pasti akan menemukan solusinya." Long Yi berkata pada Sibi. Dia tidak ingin Sibi mendapat masalah. Tapi siapa yang mengira Sibi akan menggelengkan kepalanya, lalu dengan penuh semangat memandang Long Yi, dia dengan tegas berkata, "Long Yi, aku tidak akan pergi, selama yang kamu inginkan, bahkan jika aku kehilangan semua kekuatan sihirku, aku akan puas menjadi istri kamu." Jantung Long Yi bergetar hebat, dan sangat tersentuh sampai dia hampir meneteskan air mata. Bagaimana dia tidak bisa mencintai wanita seperti ini? Bagaimana dia bisa menyebabkan rasa sakit padanya? 2,5 tahun yang lalu, dia pergi tanpa berbalik demi suaminya, dan sekarang 2,5 tahun kemudian, baginya, dia lebih baik kehilangan kekuatannya yang sudah mencapai Archmage. Dia benar-benar konyol, sangat konyol hingga dia sangat menggerakkan hatinya. Gadis bodoh. Gadis bodoh, mendengar kata-kata konyol Sibi, Judith terkejut dan juga membenci besi karena tidak menjadi baja. Cinta benar-benar membuat orang buta. Bersambung.